Hari ini kita akan membahas salah satu ancaman ekonomi terbesar yang sedang dihadapi Amerika Serikat. Penarikan besar-besaran aset oleh negara-negara Asia dan BRICS yang bisa mengguncang dominasi dolar Amerika Serikat. Jumlahnya sekitar 122.000 triliun rupiah. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa dampaknya bagi perekonomian dunia? Dan kenapa ini bisa menjadi momen krusial dalam perubahan tatanan keuangan global? Selama puluhan tahun, negara-negara Asia, terutama Jepang, Korea Selatan, dan Cina, menerapkan strategi ekonomi yang bergantung pada ekspor ke Amerika Serikat. Hasil surplus perdagangan mereka kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk obligasi dan surat utang pemerintah Amerika Serikat. Ini yang membuat Amerika bisa terus membiayai defisitnya karena ada aliran uang masuk yang sangat besar dari Asia. Tapi situasi ini mulai berubah. Ketika Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, ia memicu perang dagang global. Tarif bea masuk dinaikkan, terutama terhadap produk Cina. Kebijakan proteksionis ini memicu ketidakpuasan banyak negara berkembang, bukan hanya soal perdagangan, tapi juga dominasi Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional. Efeknya, negara-negara ini mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar Amerika Serikat. Sejak awal tahun 2024, Cina sebagai anggota utama BRICS dilaporkan sudah menjual obligasi dan surat utang Amerika Serikat senilai 150 miliar US dollar. Dan bukan hanya Cina, banyak negara lain mulai melakukan hal serupa. Dana hasil penjualan tersebut tidak kembali ke aset dolar, melainkan dialihkan ke emas dan mata uang lokal. Ini adalah bentuk nyata dari proses dedolarisasi. Laporan dari Bloomberg dan para manajer investasi global menunjukkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, Amerika bisa kehilangan hingga 7,5 triliun US dollar aset yang saat ini dimiliki negara-negara asing. Artinya, lebih sedikit pembeli untuk obligasi Amerika Serikat. Biaya pinjaman Amerika Serikat bisa naik, inflasi bisa meningkat, nilai dolar bisa terguncang. Menurut Virginie Maisonneuve dari Alliance Global Investor, kita sedang berada dalam tatanan dunia baru dan tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya. Menurut Dealogic, dalam 5 bulan pertama tahun 2025, penerbitan obligasi dolar oleh negara asing turun 19%. Penurunan investasi dalam Treasury Amerika Serikat 86,2 miliar US dollar. Investasi dalam aset berbasis mata uang lokal melonjak ke 326 miliar US dollar, tertinggi dalam 5 tahun. Ini menandakan pergeseran besar strategi keuangan global. Negara-negara ingin mandiri, tidak lagi terlalu bergantung pada dolar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tapi juga geopolitik. Negara-negara BRICS semakin solid dengan strategi keuangan alternatif. Bahkan beberapa negara Eropa yang sebelumnya menjadi sekutu setia Amerika Serikat mulai mempertimbangkan strategi keuangan yang lebih independen. Artinya, dominasi Amerika Serikat, baik secara ekonomi maupun politik, mulai dipertanyakan. Apakah ini akhir dari era dominasi dolar Amerika Serikat? Tidak serta-merta. Dolar masih kuat, digunakan dalam lebih dari 60% cadangan devisa dunia. Tapi sinyalnya jelas, dunia sedang bergerak ke arah multipolaritas ekonomi, di mana tidak ada satu mata uang tunggal yang dominan.
Ini bisa mengubah sistem moneter global yang selama ini sangat bergantung pada kekuatan ekonomi Amerika. Perubahan ini mungkin terasa jauh, tapi dampaknya bisa sampai kemana-mana termasuk Indonesia. Nilai tukar, inflasi global, hingga stabilitas harga komoditas sangat dipengaruhi oleh kekuatan dolar Amerika Serikat. Jika dominasi dolar goyah, dunia akan memasuki fase baru dalam sistem keuangan internasional, dan kita harus siap menghadapi realitas baru ini.